materi mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk siswa kelas 9 semester 1 dan 2. Materi video. 1. Mengenal internet dan intranet. 2. Jaringan komputer dan pertukaran informasi. 3. Perangkat untuk mengakses internet. 4. Melakukan koneksi internet. 5. Mengakses internet. 6. Berbagai layanan internet. 7. Mencari dan memanfaatkan informasi dari internet. 8. Layanan komunikasi interaktif di internet. 9. Mengenal multimedia dan presentasi. Namun sebelum mulai, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tekan loncengnya agar kalian mendapatkan pemberitahuan jika ada video terbaru dari kami. Pelajaran 1. Mengenal internet dan intranet. Apa itu internet? Internet merupakan jaringan-jaringan komputer yang saling terhubung dalam skala global. Media penghubung internet berupa kabel tembaga, serat optik, gelombang satelit, kabel listrik, dan menggunakan gelombang elektromagnetik. Apa itu intranet? Intranet adalah bentuk khusus dari internet yang hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu dan cakupan area yang tertentu pula. Bentuk khusus dari internet disebut intranet, yaitu internet yang hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu dengan cakupan area yang tertentu pula. Bila intranet disambungkan ke internet dengan perlindungan khusus, maka disebut extranet. Internet mula-mula dikembangkan di Amerika Serikat untuk keperluan pertahanan dan militer. Kemudian, internet berkembang menjadi jaringan komputer dengan cakupan global dan menyediakan berbagai fasilitas sehingga dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan. Internet memiliki berbagai aplikasi atau fasilitas untuk bermacam-macam keperluan. Contoh aplikasi internet adalah web, email, transfer file, chatting, dan sebagainya. Keuntungan menggunakan internet adalah sifat jangkauannya global, tidak dibatasi oleh kondisi geografis dan birokrasi suatu negara. Tersedia akses selama 24 jam, kecepatan tinggi, serta sifat interaktivitas dan fleksibilitas yang tinggi. Namun, penggunaan internet memiliki kekurangan berupa ancaman virus dan pencurian atau penyalahgunaan data, ketergantungan pada jaringan dan ISP, dan menjadi sarana tersebarnya budaya negatif secara luas. Pelajaran 2. Jaringan komputer dan pertukaran informasi. Jaringan komputer adalah kumpulan komputer dan peralatan lain yang saling terhubung menjadi satu kesatuan. Media penghubung dalam jaringan komputer dapat menggunakan kabel atau tanpa kabel. Peralatan yang dibutuhkan untuk membuat jaringan antara lain: 1. Kartu jaringan. 2. Kabel penghubung dan konektor. 3. Hub atau switch. 4. Access point. 5. Bridge. 6. Repeater. 7. Router. Berbagai jenis jaringan komputer. Berdasarkan jangkauannya, ada jaringan lokal, jaringan metropolitan, jaringan luas, internet, dan jaringan wireless. Berdasarkan topologinya,
1. Jaringan bus. 2. Token ring. 3. Bintang. Berdasarkan hubungan antar komputer, ada jaringan client server dan ada jaringan peer-to-peer. Agar dapat terhubung ke jaringan, tiap komputer harus menggunakan protokol komunikasi yang sama, yaitu protokol TCP atau IP. Sedangkan untuk bisa bertukar data, digunakan protokol transfer tertentu, misalnya HTTP, FTP, SMTP, dan POP. Untuk memudahkan dalam mengakses situs web di internet, alamat situs web menggunakan nama domain sebagai penjabaran dari alamat IP. Sedangkan alamat setiap file di internet diistilahkan dengan URL yang penulisannya mengikuti kaidah tertentu. Pelajaran 3, perangkat untuk mengakses internet. Untuk mengakses internet dibutuhkan perangkat keras dan perangkat lunak yang sesuai. Perangkat lunak meliputi browser, FTP client, email client, dan IRC client. Perangkat keras meliputi komputer, modem, jaringan komunikasi, dan ISP. Modem merupakan alat yang digunakan oleh sebuah komputer untuk dapat berkomunikasi dengan komputer lain melalui kabel telepon atau saluran transmisi data yang lain dengan proses modulasi dan demodulasi. Internet memerlukan media komunikasi sebagai infrastruktur tempat melewatkan data. Media komunikasi ini dapat menggunakan kabel atau menggunakan gelombang elektromagnetik atau disebut wireless. Untuk memperoleh kecepatan tinggi, data yang ditransmisikan harus berbentuk digital. Perusahaan atau penyedia layanan internet disebut penyelenggara jasa internet atau internet service provider. Agar dapat memperoleh akses internet, calon pengguna internet harus berlangganan ke ISP. Kecepatan akses internet diukur dengan satuan bit per second. Kecepatan ini dipengaruhi oleh teknologi transmisi data yang digunakan dan faktor-faktor yang lain. Kecepatan ini dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu internet dial-up dan internet broadband. Pelajaran 4, melakukan koneksi internet. Untuk dapat mengakses internet, kita harus memiliki layanan dari ISP. ISP inilah yang menentukan peralatan dan metode akses internet. Koneksi internet dapat dilakukan melalui metode pertama dial-up, kedua koneksi leased line wireless menggunakan telepon genggam, dan menghubungkan komputer ke jaringan LAN yang telah tersambung internet. Koneksi dial-up dapat menggunakan saluran telepon rumah maupun menggunakan telepon genggam CDMA. Kecepatan akses internet melalui metode dial-up sekitar 56 KB per second. Agar dapat terhubung dengan internet, komputer harus dilengkapi dengan modem lengkap dengan drivernya. Selanjutnya, komputer harus diatur sedemikian rupa agar koneksi internet dengan ISP bisa berlangsung. Koneksi dial-up melalui saluran telepon rumah dapat memanfaatkan fasilitas Telkomnet instan yang dapat digunakan tanpa perlu melakukan registrasi terlebih dahulu. Pelajaran 5, mengakses internet. Untuk mengakses internet dibutuhkan perangkat lunak browser.
Contohnya adalah Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Netscape, dan lain sebagainya. Internet Explorer merupakan browser yang paling banyak digunakan. Perintah dalam program ini dapat dijalankan melalui menu, icon, atau menggunakan shortcut. Untuk mengakses internet, dapat diawali dengan menuliskan URL atau alamat situs web pada baris alamat suatu browser. Setelah halaman terbuka, penjelajahan dapat dilakukan dengan menggunakan link dan tombol navigasi. Alamat situs web dapat disimpan pada menu favorit atau bookmark. Dengan cara ini, alamat situs suatu web dapat dipanggil lagi dengan cepat. Halaman web berisi informasi. Informasi ini dapat disimpan secara utuh sebagai halaman web yang bisa dipanggil secara offline. Kita juga dapat menyimpan isi sebagian halaman web, misalnya gambar, animasi, suara, video, atau mencetak halaman web tersebut. Selain itu, kita bisa mengunduh berbagai file dari internet. Pelajaran 6. Berbagai layanan internet. Internet merupakan suatu jaringan komputer. Agar dapat bermanfaat, harus dikembangkan aplikasi atau fasilitas yang dapat dilakukan melalui jaringan komputer tersebut. Dengan munculnya berbagai aplikasi internet, maka kita dapat menikmati berbagai layanan internet. Ada berbagai macam layanan internet, contohnya web, surat elektronik atau email, transfer file, remote login, chatting, koper, bulletin board system, dan sebagainya. Salah satu bentuk layanan internet yang baru berkembang dan banyak diminati pengguna internet adalah blog atau weblog. Blog merupakan sarana bertukar informasi dan pengalaman dengan menuliskannya di situs penyedia layanan blog. Kita dapat mengomentari setiap tulisan atau postingan di blog. Ada banyak situs penyedia layanan blog, misalnya Blogger, Blogspot, Blogsom, WordPress, Blog Boleh, Keren-Keren, dan sebagainya. Untuk dapat menggunakan layanan blog, kita harus mendaftar. Setelah mendaftar, kita bisa memilih template dan melakukan postingan. Layanan internet berupa situs pertemanan digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas sosial dan pertemanan secara online. Contoh yang populer adalah Facebook, Twitter, dan Instagram. Pelajaran 7. Mencari dan memanfaatkan informasi dari internet. Internet merupakan gudang informasi. Di dalamnya terdapat informasi yang sangat banyak. Diperlukan berbagai metode untuk menemukan informasi yang relevan. Metode yang populer untuk mencari informasi di internet adalah menggunakan mesin pencari dan memanfaatkan ensiklopedia online. Contoh mesin pencari adalah Google, Yahoo, MSN Live Search, Lycos, AltaVista, dan Alexa. Sedangkan ensiklopedia online yang populer adalah Wikipedia. Untuk mencari informasi dengan mesin pencari, dilakukan dengan menuliskan kata kunci pada kotak pencarian. Untuk pencarian spesifik, dilakukan dengan pengaturan-pengaturan pada bagian pengaturan spesifik. Informasi dari halaman web dapat berupa halaman web dan gambar. Informasi ini bisa disimpan, disalin, atau dicetak untuk berbagai keperluan. Pelajaran 8. Layanan komunikasi interaktif di internet.
Internet menyediakan berbagai layanan komunikasi interaktif. Layanan yang banyak digunakan adalah surat elektronik dan chatting. Berdasarkan ketergantungan pada sambungan internet, ada dua macam email, yaitu email online dan email offline. Email online mengharuskan selalu terhubung ke internet untuk melakukan segala aktivitasnya. Sedangkan email offline hanya memerlukan hubungan internet ketika menyimpan dan mengirim email. Untuk dapat menggunakan layanan email, kita harus mendaftar dengan mengisi formulir registrasi. Alamat email yang kita miliki bersifat unik atau hanya ada satu di dunia yang dituliskan, misalnya pengguna @nama domain. Dengan email, kita bisa berkirim dan menerima surat elektronik. Email yang kita terima bisa diteruskan ke orang lain, dibalas atau dihapus. Kita juga bisa melampirkan file tertentu ketika mengirim surat elektronik. Layanan chatting berupa pembicaraan dalam bentuk teks. Dalam percakapan ini, sering digunakan istilah atau singkatan-singkatan tertentu. Ada pula susunan abjad tertentu untuk mengungkapkan perasaan yang disebut smiley. Untuk menggunakan layanan chatting, komputer harus terinstall program IRC Client. Penggunaan email dan chatting harus mematuhi etika yang berlaku sebagai bentuk penghormatan kepada orang lain. Pelajaran 9, mengenal multimedia dan presentasi. Multimedia adalah metode penyampaian informasi dengan memanfaatkan beberapa media sekaligus. Misalnya, menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, dan video. Multimedia digunakan dalam dunia hiburan, game, pendidikan, dan bisnis. Dengan multimedia, informasi bisa diterima dengan lebih baik. Internet secara intensif memanfaatkan file multimedia dan presentasi, sehingga dapat menampilkan informasi yang menarik dan interaktif. File multimedia melibatkan lebih dari satu media, seperti teks, gambar, animasi, suara, dan video. Untuk membuat presentasi, digunakan program pengolah presentasi seperti Microsoft PowerPoint, OpenOffice Impress, Corel Presentation, dan lain-lain. Ke dalam slide presentasi dapat ditambahkan berbagai objek grafis dan multimedia untuk menampilkan presentasi yang menarik dan interaktif. Peralatan yang mendukung presentasi adalah proyektor LCD, sehingga tampilan presentasi bisa diikuti banyak orang sekaligus. Demikianlah rangkuman materi pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk kelas 9 kurikulum KTSP.